Rekaman video amatir memperlihatkan sebuah tenda besar ambruk saat digelarnya acara HAUL ke-59 Pondok Pesantren Al-Hikmah di Desa Benda, Kecamatan Sirampok, Brebes, Jawa Tengah. Dalam rekaman terlihat para santri saling menolong rekannya yang terjebak di bawah tenda berukuran 16 x 20 meter. Setidaknya ada puluhan santri yang berada di bawah tenda saat tenda ambruk akibat diguyur hujan deras. Beruntung tidak ada korban jiwa akibat insiden ini. Namun sejumlah santri mengalami luka lecet akibat terkena seng penutup tenda. Rangkaian acara haul pun dihentikan sementara. Itu kondisi hujan besar atau gimana, Pak? Hujan besar. Jadi kan pas kejadian di mana, Pak? Pas di bawahnya. Pas di bawahnya. Tapi nggak apa-apa, Pak? Ada korban nggak, Pak? Jadi kan dari mana, Pak? Dari Belik. Belik. Berarti wali. Dengan pasitan? Pak Parno. Bapaknya. Belum ada keterangan resmi dari pihak pengasuh pondok pesantren soal peristiwa ini. Dari Brebes, Jawa Tengah, Yunibar melaporkan. Akibat diguyur hujan deras, talut setinggi 3 meter dan panjang 7 meter di Sleman, Yogyakarta longsor. Akibatnya rumah warga serta toko kelontong rusak. Peristiwa longsornya talut tersebut terekam kamera pengawas atau CCTV. Rekaman CCTV memperlihatkan sebuah talut setinggi 3 meter dan panjang 7 meter longsor di Desa Karangasem, Condong Catur, Sleman, Yogyakarta. Longsor menimpa rumah warga dan toko kelontong serta menutup akses jalan di lokasi kejadian. Menurut warga, talut longsor pada hari Minggu kemarin saat hujan deras mengguyur lebih dari 1 jam. Sebelum longsor terjadi, warga sempat mendengar suara gemuruh. Di kamar, terus ada ini lantainya kok goyang-goyang gitu, terus saya kok terus ada air lewat sini, suara magrub gitu, ini sudah roboh. Bagian apa, Bu, yang longsor, Bu? Fondasi pagar sama garasi. Kronologinya itu hujan lebat dan air dari atas itu lari ke bawah semua karena drainase tersumbat. Jadi dari air itu masuk ke lingkungan SD dan SD itu pagarnya di belakang tidak kuat menahan air sehingga jebol. Warga sekitar kemudian membersihkan material longsor yang menutup akses jalan. Warga juga menutup talut dengan terpal untuk antisipasi terjadinya longsor susulan. Dari Sleman, Yogyakarta, Gunanto Farhan melaporkan. Banjir akibat meluapnya Sungai Pemali juga merendam ruas jalan Brebes Jatibarang, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Sementara korban atau warga korban banjir masih bertahan di rumah masing-masing menunggu bantuan makanan. Banjir akibat luapan Sungai Pemali merendam ruas jalan kabupaten yang menghubungkan Kecamatan Brebes dan Jatibarang. Tepatnya di Jalan Raya Buaran, Jatibarang, Brebes. Sejumlah pemotor yang nekat melintas mogok dan terpaksa didorong warga. Sementara sejumlah mobil terpaksa putar balik menghindari banjir. Satlantas Polres Brebes kemudian menutup sementara ruas jalan hingga banjir surut. Meski banjir, sejumlah warga memutuskan bertahan di rumah mereka masing-masing sambil menunggu datangnya bantuan makanan. Sementara untuk korban banjir lansia, dievakuasi personel TNI Polri ke lokasi yang lebih tinggi. Saya memastikan bahwasanya kondisi mengenai jiwa rakyat kami di Brebes ini harus diselamatkan dulu. Kita akan adakan beberapa pengungsian dan memang belum ada warga yang mengungsi, tapi kami janjikan semua. Hanya beberapa tempat yang sedang diungsi. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan sandang dan pangan, semua pangannya itu kita memastikan bahwasanya ketersediaan perihal kepakanan harus sudah terakomodasi. Dan lain-lainnya kayak telur dan sebagainya kita atasi. Berdasarkan data BPBD setempat, sebanyak 7 kecamatan di Brebes dilanda banjir, yakni Kecamatan Brebes, Wanasari, Jatibarang, Songgom, Larangan, Bantar Kawung, dan Salem. Namun,
Banjir di Kecamatan Bantar Kawung dan Salem telah surut karena berada di kawasan perbukitan. Dari Brebes, Jawa Tengah, Yunibar melaporkan. Sementara itu setelah dilanda banjir bandang, jalan lintas Sumatera di ruas antara Jambi Padang kini sudah dapat dilintasi. Namun pengendara harus ekstra waspada karena sejumlah titik rawan longsor. Pasca banjir yang menerjang puluhan rumah warga dan jalan lintas Sumatera Jambi Padang mulai pulih. Namun kondisi Jalinsung Jambi Padang kini mengalami rusak parah di 4 titik hingga nyaris longsor sedalam 20 meter membuat pengendara yang melintas harus selalu waspada. Untuk mengantisipasi agar tidak terjadi kecelakaan, jajaran Satlantas Polres Bungo telah memasang garis polisi pada titik rawan longsor tersebut. Warga berharap pemerintah pusat ataupun pemerintah Provinsi Jambi segera mengambil tindakan untuk menghindari jatuhnya korban. Kondisi jalan yang rusak ini juga mengakibatkan terjadinya kemacetan panjang karena ruas jalan hanya bisa dilintasi satu jalur kendaraan. Pemirsa, gara-gara tanah makam telah dibeli orang lain, seorang warga yang baru meninggal dunia harus dibongkar makamnya dan dipindah ke lokasi lain. Warga geram dan langsung melaporkan ke jajaran perangkat desa. Daun yang baru saja diangkat. Makam Tiah, warga desa Tugusari, Kecamatan Bangsalsari, Jember, Jawa Timur, terpaksa harus dibongkar oleh warga setempat meski baru dimakamkan beberapa jam. Hal ini terjadi menyusul pembeli tanah tersebut tidak berkenan jika ada makam di tanahnya. Warga terpaksa harus membongkar makam dan memindahkan jenazahnya ke lokasi lain yang berdekatan dengan masjid. Kades Tugusari mengaku akan memanggil pembeli tanah, di mana tanah tersebut telah bertahun-tahun digunakan warga setempat sebagai tanah makam warganya, bahkan makam pemilik lahan pertama. Kuburan itu bukan kuburan baru, tetapi itu kuburan lama. Bahkan pemilik lahan yang pertama itu semuanya dikubur di situ. Gitu. Keluarga semua ada di situ. Kalau soal beli-membeli, masa kuburan ikut dibeli, kan begitu? Kan secara logika itu kita nggak masuk akal. Nggak mungkin keluarga itu akan menjual kuburan orang tuanya, kan gitu ya? Nah ini permasalahan baru yang ada di Desa Tugusari. Nah ini harus ditindaklanjuti karena ini menyangkut masyarakat banyak. Hal-hal seperti ini tidak bisa dibiarkan. Menurut salah satu warga, tanah makam itu diklaim milik ahli waris dari keluarga Juminah dan telah dijual ke orang lain. Oleh karenanya warga tidak diperkenankan lagi menguburkan jasad dari warga setempat yang meninggal dunia. Kasus ini telah dilaporkan ke perangkat desa setempat dan berharap ada solusi jika nantinya ada lagi warga yang meninggal dan kesulitan pemakaman. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto melaporkan. Sementara itu karena beda pilihan, seorang warga di Polewali Mandar, Sulawesi Barat harus pindah dari tanah milik keluarga caleg yang tidak didukungnya hingga harus rela rumahnya dibongkar. Kejadian ini membuat lansia bersama cucu dan suaminya yang sakit-sakitan harus pindah dari tempat yang telah ditinggalinya selama bertahun-tahun. Karena beda pilihan dalam pemilu 2024, sebuah rumah di Kecamatan Matakali, Polewali Mandar, Sulawesi Barat ini dibongkar. Seorang pria yang diduga anak dari pemilik lahan rumah tersebut mengaku membongkar rumah orang tuanya karena persoalan politik. Akibatnya seorang lansia yang menumpang di rumahnya selama bertahun-tahun harus rela kehilangan tempat tinggalnya. Kejadian bermula saat pemilik lahan yang digunakan oleh keluarga lansia tak mendukung sepenuhnya cucu dari pemilik lahan. Saat pemilu kemarin, sang lansia mengaku harus membagi suara pada caleg lainnya yang dikenal dekat di kampung ini. Ironisnya, usai rekapitulasi suara, korban ditemui pemilik tanah dan meminta untuk pindah setelah ketahuan tak mendukung sepenuhnya sang cucu yang juga caleg dari salah satu partai. Cucu ini mau caleg, jadi saya bilang, iya saya bagi suara ini.
dua ke sana, dua juga dia disordi. Iya. Karena saya ini merasa kasihan, saya menumpang. Iya, karena saya ini kecewa karena saya tidak tahu kesalahanku. Cucu sama suami ada? Ya ada suamiku, tapi tidak kuat, sakit. Sakit-sakitan ya? Sakit. Saat ini wanita lansia bersama cucu dan suaminya yang sakit-sakitan harus mencari lokasi lain untuk tempat tinggal. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Huzair Zainal melaporkan. Ruas jalan antar desa di Kecamatan Kelimutu, Kabupaten Ende, NTT kini tak bisa lagi dilintasi akibat ditembok seorang warga. Diduga warga yang mendirikan tembok di ruas jalan itu adalah seorang calon anggota legislatif yang gagal dalam pemilu lalu. Tanpa sebab yang jelas, ruas jalan yang menjadi penghubung antar desa di Kecamatan Kelimutu, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur ditutup dengan tembok. Akibatnya warga desa, terutama yang menggunakan kendaraan bermotor, baik roda 2 maupun 4, tak bisa melintas. Warga menduga ruas jalan ditutup dengan tembok oleh seorang calon legislatif yang tidak lolos dalam pemilu lalu. Caleg dari PSI yang berasal dari desa Nuamuri, Kecamatan Kelimutu, daerah pemilihan 4 Ende pada pemilu 2024. Bersama tim suksesnya menutup jalan antar desa dengan tembok beton. Atas aksinya itu, kepolisian setempat menyatakan akan melakukan tindakan tegas. Jalan untuk menyampaikan aspirasi sudah disiapkan, ada porsinya masing-masing, ada jalannya. Silakan melalui KPU, boleh Bawaslu ya, karena kan ada pengawas di tiap-tiap tempat. Ada Panwascam ketika prosesnya, kemudian bisa menyampaikan komplain ke Bawaslu jika memang dirasa ada kecurangan yang merugikan yang bersangkutan. Ya. Kemudian jika ada ekses atau dampak yang mengganggu Kamtimas, pasti kita akan lakukan tindakan tegas. Jika ada klaim-klaim yang merasa bahwa itu asetnya yang bersangkutan, aset pribadi, sedangkan itu sudah dihibahkan menjadi aset bersama, kemudian dilakukan pemaksaan dengan memblokir dan sebagainya, jika kita teliti itu melanggar hukum, ya pasti akan kita lakukan tindakan tegas. Pihak kepolisian tengah melakukan pendekatan kepada caleg yang menutup akses jalan. Para caleg diharapkan dapat menempuh prosedur yang tersedia jika tidak puas dengan hasil pemilu dan tidak melakukan tindakan yang merugikan kepentingan orang banyak. Dari Ende, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura melaporkan. Pemirsa, sidang pra-peradilan wartawan senior Aiman Wicaksono kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan agenda kesimpulan. Termohon Polda Metro Jaya memilih tidak membacakan isi kesimpulan dan langsung meninggalkan ruang sidang. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang pra-peradilan dengan pemohon wartawan senior Aiman Wicaksono dan termohon Polda Metro Jaya. Agenda sidang pada Senin kemarin adalah pembacaan kesimpulan dari masing-masing pihak. Termohon Polda Metro Jaya memilih tidak membacakan isi kesimpulan dan langsung meninggalkan ruang sidang. Sementara kuasa hukum Aiman membacakan 5 poin utama untuk pembuktian. Mereka menilai penyitaan ponsel Aiman saat diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan polisi tidak netral di pemilu cacat hukum alias tidak sah. Adapun sidang putusan pra-peradilan ini akan digelar hari ini. Tentu poin pada inti kesimpulan kami adalah sesuai dengan fakta persidangan bahwa proses penyitaan terhadap 4 barang bukti dari saudara Aiman Wicaksono telah terbukti menurut kami sesuai dengan fakta persidangan ini itu dilakukan secara melawan hukum. Ya, hal ini ditandai dengan adanya 2 penetapan izin dari pengadilan. Ya, karena perlu dicatat bahwa dalam berita acara penyitaan ya, terhadap 4 barang bukti tersebut dicantumkan dasar atau hak yang dimiliki oleh penyidik itu atas surat izin penyitaan nomor 3 itu yang pertama. Artinya bahwa keempat-empatnya barang bukti yang disita itu sesuai dengan berita acara itu didasarkan pada surat izin penetapan yang pertama. Sehingga menurut kami apabila surat izin
penetapan itu dilakukan secara benar, sudah sesuai mekanisme dalam KUHAP. Ini bukan terkait saya, bukan terkait Aiman, tapi ini terkait dengan bagaimana kita menjaga demokrasi ini. Bagaimana kemudian narasumber ini menjadi penting. Jangan lihat siapa yang menyampaikan, tapi lihat apa yang disampaikan. Itu harus menjadi prinsip kita semua. Karena bagian dari kritik, bagian dari mengingatkan untuk perbaikan. Demikian. Kuasa hukum Aiman menambahkan saat melontarkan informasi soal dugaan polisi tidak netral, Aiman masih berstatus wartawan. Sehingga Aiman dilindungi Undang-Undang Pers. Mereka menyayangkan polisi tetap mengejar identitas narasumber yang memberi Aiman informasi sampai menyita ponsel dan akun media sosial milik Aiman. Dari Jakarta, Irfan Hardiansyah, Novan Dwi Kusuma melaporkan. Pemirsa, Menteri Agama menyatakan bahwa tahun ini Kantor Urusan Agama atau KUA dapat digunakan untuk tempat pernikahan semua agama. Hal ini disampaikan dalam rapat kerja Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. Mulai tahun ini Kantor Urusan Agama atau KUA bisa digunakan untuk tempat pernikahan semua agama. Hal ini untuk memberikan kemudahan kepada semua warga negara Indonesia. Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas mengatakan KUA digunakan untuk tempat pernikahan semua agama sebab KUA merupakan etalase Kementerian Agama yang akan mengurusi semua agama. Kita ingin menjadikan KUA itu sebagai tempat untuk bisa digunakan oleh saudara-saudara kita semua agama untuk melakukan proses pernikahan. Karena KUA ini adalah etalase Kementerian Agama. Ya, Kementerian Agama itu kan kementerian untuk semua agama. Seharusnya KUA juga memberikan pelayanan keagamaan kepada umat agama non-Islam. Prosedurnya gimana? Prosesnya nanti gimana, Pak? Dibicarakan ini, kita lagi bicarakan. Ini kan gagasan yang kita lontarkan untuk segera di follow up. Kemarin seluruh dirjen, mulai dirjen Bimas Islam dan dirjen Bimas non-Islam semua udah ketemu. Mereka udah bicara bagaimana mekanismenya, regulasinya, dan seterusnya bikin penyesuaian-penyesuaian. Jangan buru-buru, tenang aja, nanti kita akan segera sampaikan. Menteri Agama mengatakan akan melakukan rapat untuk melihat regulasinya. Menteri Agama pun optimis karena ini untuk kepentingan semua warga bangsa Indonesia. Dari Jakarta, Abdul Aziz melaporkan. Pemirsa, di tengah tingginya harga pangan, ratusan warga di Kebonjeruk, Jakarta Barat rela mengantri panjang demi mendapatkan sembako murah. Bahkan sejumlah warga terlibat cekcok lantaran warga lainnya menyerobot antrian. Ratusan warga menyerbu penjualan paket sembako murah yang digelar di kantor Kecamatan Kebonjeruk, Jakarta Barat, Senin pagi. Sambil membawa balitanya, sejumlah ibu bahkan rela antre berjam-jam demi bisa mendapatkan kupon paket sembako murah seharga Rp100.000. Tingginya antusias warga membuat sejumlah ibu protes adanya warga yang menyerobot antrean dan tidak adanya ketegasan petugas terkait ketertiban pembagian kupon pembelian paket sembako. Beli ini sembako tebus murah. Oh, harganya berapa emang? Hah? 100.000. Untuk? Untuk satu paper bag. Satu paket. Ya. Isinya apa aja tuh? Beras, minyak, tepung terigu. Beras berapa tuh, Bu? 5 kilo. Terus? Tepung terigu sekilo, gula sekilo, sama minyak 2 kilo. Meski petugas telah menyiapkan ratusan paket sembako murah, masih ada warga yang kecewa lantaran tak kebagian kupon. Enggak dibagi. Emang kuponnya itu sistemnya gimana, dibagiin gimana? Tadi ada ibu bilang katanya dari orang kecamatan bilang dibagi RT RW. Nah, terus? Nah, makanya nggak tahu, kita juga nggak nyampe kuponnya. Itu dibagiin gratis atau gimana? Katanya sih tembus murah. Sebanyak 2.000 paket sembako murah dijual bertahap dalam beberapa hari ke depan guna menghindari membludaknya antrean warga. Warga yang hendak menukarkan kupon sembako murah diwajibkan menunjukkan KTP dan kupon yang berlaku hanya 1 kali. Dari Jakarta, Mitol Gani, iNews melaporkan.
Ribuan warga di sejumlah daerah berebut mendapatkan beras murah seharga Rp10.000 per kilogram. Di Bojonegoro, Jawa Timur, sejumlah lansia bahkan terjepit hingga nyaris pingsan akibat kelelahan. Begitu juga di kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Ratusan warga berdesakan demi bisa membeli beras murah. Sejumlah warga bahkan emosi lantaran tak mendapat jatah beras murah. Ribuan warga yang mayoritas kaum ibu ini rela berdesakan di halaman kantor Bakorwil, Pemprov Jawa Timur. Mereka bahkan rela antre hingga 3 jam di tengah teriknya matahari demi mendapatkan beras murah. Banyaknya antusias warga dan kurangnya sistem mekanisme antrian membuat antrian membludak. Sejumlah lansia yang tak kuat bahkan sempat pingsan akibat kelelahan. Sebanyak 3 ton beras jenis SPHP atau stabilisasi pasokan harga pangan disiapkan guna mengurangi beban warga akibat tingginya harga beras. Beras SPHP dijual seharga Rp51.000 per 5 kg atau Rp10.200 per kilogram. Harganya lebih murah dibanding beras medium di pasaran yang kini mencapai Rp16.000 per kilogram. Nyiksa mas, kita beli aja kayak orang disiksa mas. Ini nggak manusiawi ya? Nggak manusiawi. Biasanya nggak kayak gini mas, saya dari jam 7 masih nggak dapat apa-apa. Nggak dapat, belum dapat Bu ya? Bang, harga beras sekarang berapa Bu paling? Ini 51, harga beras normalnya 16-17. Cuman inilah nggak bagus mas. Ini kayaknya nggak siap juga ya, nggak ada keamanan ya? Nggak ada. Biasanya tuh rapi mas, 2 meja 4 baris 4 baris. Ini kita sediakan beras SPHP 3 ton dengan harga Rp10.200 per kilo. Jadi satu pack isi 5 kilo itu dengan harga Rp51.000. Begitu juga di kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ratusan warga berdesakan berebut demi bisa membeli beras murah dari Bulog. Seorang warga bahkan emosi lantaran tak mendapat jatah beras murah meski telah antre berjam-jam sejak pagi. Moga benar pemerintah ini nurun ke harga beras. Bu, kasihan kayak rakyat yang miskin, susah nyari beras. Di mana-mana beras lah mahal. Sebanyak 4 ton beras ludes hanya dalam waktu beberapa jam. Tingginya harga beras hingga menembus Rp18.000 per kilogram membuat warga memilih beras Bulog seharga Rp11.000 per kilogram. Warga berharap pemerintah mengambil langkah cepat menurunkan harga beras agar tidak terus membebankan rakyat. Tim kontributor iNews melaporkan. Pemirsa, jelang Ramadan, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan meninjau ketersediaan komoditas pangan di Pasar Klender, Jakarta Timur. Selain mengantisipasi kenaikan harga pangan di pasaran yang terus melonjak, Mendak memastikan harga beras akan kembali normal seiring panen awal yang diprediksi pada Maret mendatang. Di tengah kenaikan harga pangan khususnya beras, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan langsung mengecek ketersediaan dan harga ke sejumlah pedagang di Pasar Klender, Jakarta Timur, Senin siang. Tanya pedagang beras, Zulkifli juga berinteraksi kepada pedagang daging ayam dan telur. Selain itu, Mendak juga membeli beberapa kilogram beras dan ayam kepada pedagang untuk dibagikan kembali ke masyarakat yang datang ke pasar. Seorang warga mengaku senang bisa mendapatkan beras gratis dari Mendak. Terima kasih Pak Menteri ya, dapat beras nih. Kunjungan ke Pasar Klender. Pak Menteri, terima kasih. Sementara Mendak menyebut kenaikan harga beras disebabkan karena supply and demand yang tidak seimbang akibat pergeseran musim panen. Jika sebelumnya musim panen terjadi antara bulan September hingga Oktober, musim hujan yang melanda sejumlah daerah membuat musim panen bergeser ke bulan Maret, April, dan Juni. Mendak memastikan panen awal akan terjadi di bulan Maret mendatang. Kita menyiapkan alternatif, tadi banyak Bulog dibanjirilah berasnya enak juga, bagus. Ya, ada beras komersial 4.000 Bulog. Ada beras subsidi SPHP itu 55.000 per karung, 11.000 per kilo.
Jadi sebetulnya kalau harga ini mahal, diharapkan masyarakat bisa beli alternatif. Berasnya bagus juga kok, gitu ya, dari beras komersil Bulog atau SPA. Sehingga ini laju kenaikan beras lokal yang belum panen ini ya bisa bertahan kalau permintaannya turun. Selain beras, kenaikan harga pangan juga terjadi pada sejumlah kebutuhan pokok lain. Mulai dari harga ayam potong dan telur yang naik Rp2.000 per kilogram. Kenaikan harga ayam dan telur disebabkan karena harga pakan jagung yang tinggi. Mengantisipasi kenaikan harga pangan yang terus naik, dalam waktu dekat Mendak akan melakukan rapat internal. Dari Jakarta, Rizky Falopi, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa, sinyal kuat diberikan Ridwan Kamil untuk maju menjadi bakal calon gubernur DKI Jakarta mendatang. Prediksi itu diketahui dari salah satu baliho yang memperlihatkan RK menggendong tas ransel besar bertuliskan OTW Jakarta. Namun, Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto mengatakan partainya mempersiapkan 2 kader untuk maju sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Nama Ridwan Kamil menjadi perbincangan publik usai baliho raksasa yang menampilkan wajah sekaligus pesan khusus berkaitan dengan Pilgub Jakarta viral di media sosial. Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto menanggapi hal tersebut. Erlangga mengatakan partainya mempersiapkan 2 kader, yakni Ridwan Kamil dan Ahmed Zaki Iskandar untuk maju sebagai calon gubernur DKI Jakarta mendatang. Menurut Erlangga, keduanya dipersiapkan partai saat ini karena keduanya sudah membantu meningkatkan suara Golkar di pemilu 2024. Namun terkait siapa yang akan benar-benar maju, bergantung pada hasil survei terakhir terkait kedua nama tersebut. Namanya on the way, dalam perjalanan. Tapi katanya apa? atau Pak Ridwan Kamil? Dua-dua sudah diberikan surat oleh Partai Golkar sebelum pemilu. Penugasan untuk pilkada. Tapi keputusannya belum selesai. Tentu keputusan nanti tergantung daripada survei terakhir. Pak, kenapa harus 2 orang Pak dikasih mandatnya ke 2 orang? Kenapa nggak hanya 1 gitu? Ya tentu kan untuk kemarin dalam rangka pemilu dua-dua menggarap dapil supaya angka Partai Golkar bisa melonjak. Tapi nantinya mengerucut Pak, bakal ada nanti pasti mengerucut. Selain survei apa aja pertimbangannya Pak? Apakah misalnya nanti akan dipilih dalam forum khusus atau seperti apa? Akan dipilih dalam forum khusus sesuai dengan jadwal pilkada nanti. Kan jadwalnya kita belum dapat. Pemirsa, pemerintah berencana menyiapkan 200.000 formasi ASN untuk ditempatkan di IKN. Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas menyebut perpindahan sekitar 2.500 ASN ke IKN akan dilakukan mulai Agustus mendatang. Dalam proses perpindahan Ibu Kota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara atau IKN, pemerintah tentunya membutuhkan tambahan pekerja. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas menuturkan pemerintah tengah menyiapkan rekrutmen untuk fresh graduate untuk ditugaskan di IKN. Pemerintah berencana menyiapkan 200.000 formasi aparatur sipil negara yang memprioritaskan lulusan baru atau fresh graduate. Berbeda dengan rekrutmen ASN yang selama ini dilakukan untuk kebutuhan instansi negara, rekrutmen ASN untuk ditempatkan di IKN akan dilakukan lebih ketat. Abdullah Azwar mengungkapkan pemindahan ASN ke IKN akan dilakukan secara bertahap, yakni jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Bapak Presiden tadi memerintahkan ke kami mengulangi lagi bahwa rekrutmen ASN yang fresh graduate ini, terutama untuk pemerintah pusat, semua untuk di IKN. Sehingga dengan begitu total 200 berapa yang Presiden? Ya, kurang lebih 250 ribuan fresh graduate yang baru, yang sekarang kita minta seluruh kementerian lembaga mengusulkan formasinya, yang nanti akan dicek oleh BKN karena formasinya ini terutama untuk talenta digital, kemudian mereka yang berlatar belakang literasi digital dan juga administrasi seperti untuk inspektur dan lain-lain. Pemirsa, Rapat Koordinasi Nasional Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tahun 2024 di Kota Singkawang, Kalimantan Barat menghasilkan sejumlah kebijakan dan target yang disepakati. Melalui Rakornas ini, Kemenparekraf akan mendorong transformasi pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno menutup rapat koordinasi nasional pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif di Kota Singkawang, Kalimantan Barat. Rakornas ini nantinya akan mensinergikan event-event besar di Indonesia, sehingga memberikan manfaat ekonomi lebih besar dan mencapai target pariwisata dan ekonomi kreatif yang semakin tinggi. Kali ini untuk mensinergikan bagaimana event-event besar ini, seperti kita lihat di luar negeri ada Swiftonomics, jadi ada event besar yang bisa menarik kegiatan ekonomi yang membuka peluang usaha dan lapangan kerja. Ini juga kita lakukan di seluruh wilayah Nusantara. Usai menghadiri Rakornas, Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno juga menghadiri workshop kata kreatif yang diikuti para pelaku ekonomi kreatif di Kota Singkawang. Sandiaga meminta kepada para pelaku usaha agar terus berinovasi dan berkarya, serta membangun jejaring dalam upaya meningkatkan ekonomi masyarakat dan menciptakan lapangan kerja. Dari Kota Singkawang, Kalimantan Barat, Rizky Kurnia, iNews melaporkan. Pemirsa, perayaan Cap Gome tahun 2024 berlangsung sangat meriah di Kota Singkawang, Kalimantan Barat. Masyarakat sangat antusias dan memadati jalan raya untuk menyaksikan berbagai parade kesenian dan budaya. Cap Gomeh dirayakan sangat meriah di Kota Singkawang, Kalimantan Barat. Masyarakat memadati jalan raya untuk menyaksikan parade Cap Gomeh 2024. Dan Parekraf Sandiaga Salahuddin Uno mengapresiasi kemeriahan Cap Gomeh yang mampu menjadi daya tarik wisata di Kalimantan Barat. Di Kalimantan Barat berarti magnet Kalimantan Barat sebagai daya tarik wisata Nusantara ini sudah sangat bisa kita rasakan, terutama dengan Festival Cap Gomeh yang berhasil menembus top 10 karisma event Nusantara. Dalam perayaan Cap Gomeh 2024, Menparekraf juga menyempatkan diri mengunjungi Vihara Dewi Kuan Im di Kota Singkawang. Dalam kesempatan ini, Sandiaga mencicipi makanan khas Singkawang dalam acara Food Fair Cap Gomeh, serta menyaksikan proses lelang. Dari Kota Singkawang, Kalimantan Barat, Rizky Kurnia, iNews melaporkan. Pemirsa, Ketua DPP Partai Perindo Bidang Keagamaan Abdul Kholik Ahmad menyebut terjadi pengalihan suara milik Partai Perindo ke partai lain. Hal itu terjadi akibat tidak adanya transparansi, bahkan suara Partai Perindo di aplikasi Sirekap blank hingga ditutupi. Pelaksanaan pemilihan umum 2024 terus meninggalkan catatan buruk. Yang terbaru, suara milik ratusan caleg dari Partai Perindo dalam aplikasi sistem rekapitulasi Sirekap pemilu 2024 hilang. Ketua DPP Bidang Keagamaan sekaligus juru bicara nasional Partai Perindo, Abdul Kholik Ahmad menyebut temuan formulir C1 atau C hasil milik Partai Perindo di Sirekap blank hingga ditutupi. Abdul Kholik menilai hal itu terjadi karena tidak adanya transparansi sehingga diduga terjadi pengalihan suara ke parpol atau pasangan calon lain. Saat ini Partai Perindo terus mengumpulkan sejumlah bukti adanya dugaan pengalihan suara untuk nantinya dilaporkan ke Bawaslu hingga mengajukan sengketa hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi. Partai Perindo juga sudah berkomunikasi dengan partai lain yakni Partai Umat dan Partai Gelora yang juga mengalami kehilangan suara legislatif. Ya, hari ini sejak beberapa hari lalu Partai Perindo sudah mengumpulkan data-data hasil perolehan dan penghitungan suara dari KPU untuk bisa kita cek and recheck. Jadi di Partai Perindo sedang ada proses penghitungan manual berdasarkan dari C1 plano yang dihasilkan dari TPS. Nah, dari penelusuran yang kita lakukan ternyata ada beberapa bukti C hasil itu tidak memunculkan angka yang sesungguhnya. Bahkan ada C plano itu, C hasil itu yang kemudian ditutup. Bahkan ada yang diputihkan gitu. Jadi ini menimbulkan kecurigaan. Sebenarnya ada apa gitu. Padahal kan slogannya adalah pemilu kita pemilu berintegritas. Pemirsa, tidak hanya beras, kenaikan harga juga terjadi pada komoditi cabai di sejumlah daerah. Di Bogor, Jawa Barat, harga cabai meroket menembus Rp120.000 per kilogram.
Sementara di Cilacap, Jawa Tengah, harga cabai merah keriting melonjak hingga Rp90.000 per kilogram. Sepekan jelang Ramadan, sejumlah harga komoditi terus merangkak naik. Di pasar tradisional Gunung Batu, Kota Bogor, Jawa Barat, harga cabai merah keriting meroket menembus Rp120.000 per kilogramnya. Dari sebelumnya harga cabai merah dijual hanya Rp35.000 per kilogramnya. Kenaikan harga ini terjadi sejak sepekan terakhir. Selain itu harga cabai rawit merah dan rawit hijau juga naik mencapai Rp50 hingga Rp80.000 per kilogram. Kenaikan harga cabai dipicu berkurangnya pasokan dari petani. Sementara harga bawang merah, bawang putih, dan tomat masih relatif stabil. Sedih ya, sedih juga sih, kan itu kan kebanyakan kalau orang Indonesia kan cabai ya kebutuhan pokok. Butuh gitu sama kebutuhan ini untuk masak, itu rata-rata cabai ini pakai gitu. Kalau ada kenaikan, udah beras naik, sekarang yang melonjak cabai juga naik, kasihan juga sih untuk rakyat kecil ya. Kemarin setahu saya sih 100.000 yang cabai merah. Padahal sebelumnya masih 80 ya. Ya pengennya semua harga turun, kasihan juga rakyat kecil yang paling-paling ya. Tadinya harga 50 naik-naik terus sampai sekarang 120.000. 120.000 sekarang per kilo, harga jualnya. Ya. Berapa tuh 120.000 harganya? Iya. Udah mulai kapan Bu harga segitu? Harga segitu hampir seminggu. Udah seminggu ya. Ya. Ini kenapa sih katanya Bu? Kata pemasok kenapa? Saya tanya apa memang setiap kali mau puasa begini? Di sananya barangnya katanya langka. Kenaikan harga pangan juga terjadi di Cilacap, Jawa Tengah. Seperti di pasar tradisional Kabupaten Cilacap, harga cabai merah keriting menembus Rp90.000 per kilogram. Dari sebelumnya Rp70.000 per kilogram. Kenaikan harga cabai yang terjadi pasca pemilu 14 Februari juga diakibatkan minimnya pasokan dari para petani. Akibatnya banyak pembeli yang mengurangi jumlah pembeliannya. Kenaikan harga pangan juga membuat penurunan omset para pedagang. Tim kontributor iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah perusahaan distributor alat kesehatan dan kecantikan estetika memperkenalkan produk kecantikan yang dapat mengatasi berbagai permasalahan kulit. Hadir dengan teknologi inovatif mampu menghasilkan kulit wajah yang sempurna. Dengan tema The New Era of Skin Booster, ST Indonesia memperkenalkan produk kecantikan asal Swiss, yaitu Cell Booster, kepada seluruh penggemar kecantikan di Indonesia. Diformulasikan dengan teknologi inovatif, yaitu CHAC teknologi. Produk ini mampu memberikan manfaat dan hasil yang tahan lama hingga lapisan kulit paling dalam, yang tentunya efektif dan aman. Produk ini hadir dengan 3 jenis varian untuk berbagai permasalahan kulit yang berbeda. Mulai dari untuk mengurangi penumpukan lemak, kulit kendur, dan meningkatkan kelembapan kulit, mengatasi hiperpigmentasi dan penuaan dini, hingga untuk menyamarkan bekas luka dan garis halus serta kerutan. I want to give a safety for the patients. So this Cell Booster is a medical skin booster, injectable, medical class 3, so it's very safe and then very effective. The protocol for Cell Booster is 3 times in a row in 2 weeks interval, so that you have optimal results with the Cell Booster. Acara ini juga dihadiri oleh para dermatologis dan sejumlah praktisi kesehatan. Efektivitas yang bagus ya. Memang masih perlu pengamatan jangka panjang, tapi saya ngelihat respon dari pasien juga baik gitu. Jadi saya rasa layak untuk dilanjutkan. Diharapkan Cell Booster dapat memberikan solusi terbaik dari berbagai permasalahan kulit di berbagai negara, termasuk di Asia dan Eropa. Dari Jakarta, Muharlin, Dipo Andi Muharam, dan Sutrisno melaporkan.